Haleluya, senang berjumpa dengan saudara. Salam untuk kita semua di hari yang baru ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan saya mau berkata, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Bersukacitalah karena Tuhan masih menolong kita semua. Bersukacitalah karena keadaan kita baik-baik saja. Bersukacitalah karena kita masih terus dan terus diperhatikan Tuhan. Bersukacitalah karena kasih-Nya besar bagi kita. Bersukacitalah di hari ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang percaya bisa sama-sama katakan amin, haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang doa atau permintaan yang berani. Sekali lagi, permintaan yang berani, permintaan yang hebat dari seorang pemimpin Israel. Mengapa saya katakan doanya sangat berani? Mengapa saya katakan permintaannya terlalu sangat hebat? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang meminta hal seperti itu. Alkitab berkata seperti ini dalam Yosua pasal 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Garis bawahi perkataan ini bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan mematuhi manusia. Siapakah pemimpin Israel tersebut? Siapakah orang yang berbicara kepada Tuhan dan mengajukan permintaan yang berani seperti itu? Nah, saudara dikasih Tuhan, orang Israel tersebut masih sangat muda. Dia seorang pemimpin yang hebat, masih muda, namanya Yosua. Apa permintaan Yosua yang berani, yang hebat tersebut? Permintaannya kepada Tuhan seperti ini. Matahari, sekali lagi, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Hebat, berani. Inilah permintaan Yosua. Dia mengajukan supaya matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki permintaan seperti ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat mengapa Yosua mengajukan permintaan yang berani ini. Apa alasannya? Sekali lagi, apa alasannya Yosua meminta agar matahari dan bulan berhenti? Nah, saudara, saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa Israel sementara berperang saat itu dan dibutuhkan waktu yang terang atau siang yang lebih panjang agar mereka dapat mengalahkan semua musuhnya. Karena kalau sampai keadaannya malam, maka kemudian saudara, musuhnya besoknya akan kembali menyerang mereka. Tetapi kalau keadaannya lebih panjang siangnya, maka mereka bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Seperti itulah yang ada di benak daripada Yosua. Dan hal itu terjadi, Israel menang atas musuh-musuhnya. Nah, sekarang kita perhatikan saudara, bahwa kisah ini kembali saya katakan dimulai, saudara bisa baca dalam Yosua pasal 9 dan pasal yang ke-10. Dalam pasal 9, di sana digambarkan ada sebuah kerajaan yang besar. Kotanya besar. Lebih besar dari kota Ai yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, kota itu bernama Gibeon. Alkitab berkata bahwa penduduk Gibeon semuanya adalah pahlawan. Nah, saudara bayangkan, mereka, orang-orang Gibeon ini, mendengar bagaimana Israel telah mengalahkan Ai dan kota Yeriko. Dan bagaimana mereka memperlakukan raja dan seluruh rakyatnya ditumpas binasa. Maka orang Gibeon ini memakai akal. Untuk apa?
untuk mengadakan satu perdamaian atau persepakatan damai dengan bangsa Israel. Orang-orang Gibeon ini memakai pakaian yang buruk, kemudian saudara kasutnya yang buruk dan sudah ditambal, kemudian dia membawa kirbat anggur yang tua, bahkan ada yang sudah robek, serta mereka membawa roti yang tinggal remah-remahnya saja, sudah roti kering. Dan mereka berkata kepada Yosua dan penduduk Israel bahwa mereka itu adalah penduduk dari negeri yang jauh. Dan mereka ingin mengadakan persepakatan damai, supaya kalau seandainya nanti daerah mereka akan dilewati oleh bangsa Israel, maka mereka tidak akan berperang, tapi mereka berdamai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah persepakatan damai. Dan Yosua menerima hal itu. Dan Yosua dengan tokoh-tokoh Israel lainnya mengadakan perdamaian dengan orang Gibeon. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, setelah lewat 3 hari, ketahuanlah oleh orang-orang Israel bahwa orang-orang Gibeon ini bukan negerinya jauh, tetapi negerinya ada tinggal dekat mereka. Ya, bukan negeri yang jauh seperti kata mereka. Yosua tentunya tidak dapat membatalkan perjanjian ini. Orang-orang Israel tidak dapat mengusik orang Gibeon. Maka kalau saudara baca Yosua pasal 9, mereka akhirnya diberi tugas. Orang-orang Gibeon itu diberi tugas untuk mengangkat air bagi orang Israel dan menyediakan kayu, menebang kayu untuk orang Israel. Seperti itulah Yosua pasal 9. Kemudian saudara, dalam Yosua pasal 10, saudara bisa baca ayat 1 dan 2, maka perdamaian antara orang Gibeon dan orang Israel ini terdengar oleh 5 raja orang Amori. Nah saudara, 5 raja ini adalah Adoni-Sedek, raja Yerusalem; Hoham, raja Hebron; Piream, raja Yarmut; Yafia, raja Lakis; dan Debir, raja Eglon. Kelima raja ini sangat marah, dan mereka bersatu, mereka menyerang orang Gibeon. Dan orang Gibeon meminta bantuan Yosua untuk membantu mereka mengalahkan orang Amori. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 5 raja ini akhirnya berperang dengan Yosua dan orang Israel. Sekarang kita melihat bagaimana caranya orang Israel memenangkan peperangan ini. Saudara bayangkan, ini bukan lawan satu kerajaan, tapi 5 kerajaan bersatu melawan Yosua, melawan orang Israel. Nah, bagaimana cara orang Israel memenangkan peperangan ini? Yang pertama, saudara perhatikan, kunci kemenangan bangsa Israel dalam setiap peperangan, sekali lagi, dalam setiap peperangan yang mereka hadapi adalah harus ada firman Tuhan. Nah, saudara, harus ada firman Tuhan. Artinya, apapun yang mereka lakukan, instruksi yang mereka harus dengarkan adalah firman Tuhan. Dan dalam hal ini, firman Tuhan datang melalui Yosua, pemimpin bangsa Israel. Apa firman Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel? Saudara dapat perhatikan dalam Yosua pasal 10 ayat 8. Berbunyi seperti ini. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut terhadap tentara itu. Jadi jangan takut terhadap 5 kerajaan yang bersatu ini. Aku, kata firman Allah, aku akan membiarkan kamu mengalahkannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penentu kemenangan itu adalah Allah. Kemudian dikatakan, tidak seorang pun dari mereka dapat mengalahkan kamu. Dengan firman Tuhan ini, kalau saudara baca, maka Yosua dari Gilgal turun membantu orang Gibeon. Dan dialah yang berperang melawan 5 raja orang Amori yang saya sebutkan tadi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam peperangan itu saudara, ada hal yang menarik. Misalnya Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel. Baru di lereng Bet Horon, perhatikan saudara. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Nah, ini campur tangan Tuhan. Keajaiban Allah. Jadi Israel itu betul-betul dibantu oleh Tuhan. Dan Tuhan yang berperang.
Ayat ini mengatakan, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Dan ini pernyataan Alkitab, dikatakan yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Apa yang saya mau sampaikan dalam bagian pertama ini? Bahwa hidup ini harus ada firman Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita saksikan, Israel memang bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan akan berperang di depan mereka. Yosua 10 ayat 14, pada bagian kalimat terakhir di sana dikatakan apa? Sebab yang berperang untuk orang Israel. Sekali lagi, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, bagaimana Yosua dapat mengalahkan 5 raja orang Amori. Yaitu kalau tadi ada firman Tuhan, maka setelah firman Tuhan akan timbul iman. Kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, kita bilang hidup kita penuh dengan iman. Tapi kita tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saudara bisa membacanya, saudara bergaul dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari mendengarkan firman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman ini adalah firman Kristus. Kalau engkau bergaul dengan firman ini, iman akan timbul. Ada pengharapan, ada jalan keluar dari setiap masalahmu. Jadi Yosua, saudara yang dikasih Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ya, Yosua mendengarkan firman Tuhan, maka timbullah imannya. Yosua berani bertindak berdasarkan firman Tuhan. Yosua bertindak berdasarkan percayanya. Itulah rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga, saudara bisa lihat, apakah iman saja cukup memenangkan pertempuran yang hebat ini? Jawabannya bukan hanya iman, tetapi tindakan. Dalam peristiwa ini, tindakan Yosua dimulai dengan doa Yosua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sementara Israel berperang, saya dramatisasi saudara, sementara Israel berperang, kemudian di hadapan Tuhan, dan di depan seluruh orang Israel, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, Yosua memohon kepada Tuhan. Dia dalam keadaan berperang. Ya. Apa permintaan Yosua yang berani ini? Di hadapan orang Israel, Yosua berkata seperti ini, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayaron. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa Israel mengalahkan semua musuhnya. Matahari tidak bergerak sehari penuh. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menutup renungan ini dengan mengajak saudara untuk menaikkan doa yang berani. Kalau ada firman Tuhan dalam hidupmu, maka akan timbul iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa masalahmu? Sebesar apa kesulitanmu? Kalau ada firman Tuhan, semuanya bisa diatasi. Saudara, saya beri contoh bagaimana benteng kota Yeriko dirobohkan. Kota Yeriko ini kota yang besar. Temboknya, ya, sekeliling kota itu kokoh sekali. Dan prajurit mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih, para pahlawan. Dan saudara, kalau pintu gerbang kota ini ditutup, maka yang di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk. Saudara bisa bayangkan hal itu, bahwa tidak ada jalan untuk bisa masuk dalam kota Yeriko apabila kota itu, bentengnya, pintu gerbangnya sudah ditutup. Tetapi Israel bisa mengalahkan kota Yeriko dengan perintah firman Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara perhatikan, mereka diperintahkan hanya berjalan mengelilingi tembok kota itu 1 hari 1 kali. Dan selama 6 hari mereka berjalan dan tidak boleh bersuara.
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pada hari yang ketujuh, mereka memutari benteng kota itu selama 7 kali. Dan pada akhir yang ketujuh, sangkakala dibunyikan, mereka bersorak dengan semangat. Apa yang terjadi? Benteng kota Yeriko itu roboh, runtuh, dan pasukan dari Israel langsung masuk dalam kota dan menyerang, dan mereka menang. Ini fakta sejarah, ini fakta Alkitab, bahwa kota itu dirobohkan bukan dengan palu-palu, bukan dengan tangan manusia. Siapa yang menghancurkannya? Firman Tuhan. Mereka setia melakukan firman Tuhan. Allah yang membuka jalan. Kalau pintumu tertutup, tidak ada jalan keluar. Kalau engkau melihat kesulitanmu, tidak ada jalan keluar. Pada hari ini saya ingin mengatakan, kota Yeriko, bentengnya kuat, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar pada saat pintunya tertutup. Tapi hari ini saya mau berkata, ada tangan yang hebat, ada firman Tuhan. Dia sanggup merobohkan benteng itu. Dia sanggup membuka jalan. Pintu yang kuat, pintu yang tertutup bisa dibuka oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau hidupmu ada firman Tuhan, perkataanmu ada kuasa, engkau sanggup mengatasi masalahmu, engkau sanggup mengatasi kesulitanmu. Sekarang waktunya engkau mempraktekkan hal ini. Haleluya. Kita berbicara dari tadi tentang firman Tuhan. Pertanyaannya, siapakah firman Tuhan itu? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Dia ada di antara kita. Dia ada di antara saudara dan saya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang saya ingin katakan? Kalau kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan ini, saudara. Kita bergaul dengan firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dialah pribadi Yesus Kristus. Kalau kita serahkan hidup kita hari ini pada Yesus, kalau kita mempercayakan hidup kita dan seluruh keberadaan kita pada Yesus, hanya pada Yesus, maka mujizat akan terjadi. Doamu akan dijawab. Sekalipun mungkin doamu seperti Yosua, orang lain saudara akan melihat doamu dijawab. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Saudara, kuasa firman Tuhan tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap menjadi Allah penolong dalam hidup kita. Firman Tuhan sanggup menghancurkan tembok yang keras. Firman Tuhan sanggup melembutkan hati yang sudah membeku. Firman Tuhan sanggup melunakkan hati yang keras. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sanggup mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang tidak pernah saudara pikirkan, kata Alkitab, firman Tuhan sanggup adakan bagi saudara dan saya. Milikilah firman Tuhan. Milikilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali ke permohonan atau doa Yosua yang berani dan hebat itu. Belum pernah ada orang yang meminta seperti itu. Menyuruh matahari dan bulan berhenti. Nah saudara, Yosua berkata seperti ini sekali lagi di hadapan orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Mujizat terjadi. Peristiwa ini jadi bahan perdebatan oleh para sains, oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan seterusnya. Tapi saya mau katakan sekali lagi, mujizat terjadi dan Alkitab adalah fakta sejarah. Nah saudara, saya tidak mempersoalkan sekarang mujizatnya. Saya ingin mengajak saudara fokus ya. Saya tidak berbicara tentang mujizat yang terjadi ini. Mujizat itu terjadi. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat seperti ini, saudara. Perhatikan. Tuhan menjawab permohonan manusia. Sekali lagi, Yosua sama dengan kita. Manusia mana yang bisa menghentikan matahari dan bulan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran orang Israel. Saya tidak tahu apa yang ada di benak tua-tua Israel.
Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh mereka semua. Karena Yosua berdiri di hadapan orang Israel dan berkata, matahari dan bulan berhenti. Apakah mereka langsung berkata, ini pemimpin kali ini gila. Ini permintaan yang tidak masuk di akal. Ini permintaan yang hebat. Tapi ini kita bisa ditertawai. Ini kita lagi berperang. Ini kita lagi dalam kesulitan. Ini lagi ada musuh di depan. Dan pemimpin kita meminta matahari berhenti. Apa maksudnya? Kalau matahari berhenti, kita dapat mengejar semua musuh kita. Kita dapat mengalahkannya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini permintaan yang hebat sekali. Ini permintaan yang gila. Ini permintaan yang luar biasa. Ini permintaan yang berani diucapkan di hadapan seluruh rakyat. Saya tidak tahu apa yang ada di benak saudara. Jika seandainya saudara tidak membaca bahwa habis Yosua berkata demikian, matahari dan bulan berhenti. Seandainya ayat itu hanya berhenti sampai di perkataan Yosua, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin saudara seperti orang Israel berkata, wow, apa tidak ada permintaan yang lain? Misalnya seperti tadi saudara, Tuhan kirimkan, hancurkan musuh. Dan kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan melemparkan batu-batu dari langit. Dan cara Tuhan mengalahkan atau membunuh daripada musuh lebih banyak daripada orang Israel dengan menggunakan pedang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, hebat, ajaib. Ya, permintaan Yosua ini, dia tahu Tuhan itu hebat dan ajaib. Saya tidak tahu, saudara. Yakinkah saudara, Allah yang engkau sembah di dalam nama Yesus Kristus heran dan ajaib? Kalau engkau yakin, saatnya engkau mengajukan permintaan yang hebat dan berani ini. Haleluya. Iman membutuhkan permintaan yang berani. Saatnya saudara meminta hal yang berani kepada Tuhan. Saya tahu masalah saudara sangat besar. Saya tahu dokter telah memvonis hidupmu tidak lama lagi. Alkitab pernah menceritakan seorang yang divonis akan mati. Tapi Alkitab juga berkata, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Mintalah dengan berani. Karena apa saudara? Umur panjang ada di tangan kanannya. Saya tahu engkau lagi mengalami kesulitan ekonomi. Mintalah kepada Tuhan permintaan yang berani. Karena Alkitab berkata, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Tahukah saudara rahasia terbesar ini? Bagaimana permintaan Yosua dikabulkan? Karena Yosua ada di hatinya Tuhan. Karena Yosua memiliki firman Tuhan. Karena Yosua melakukan pekerjaannya dimulai dengan petunjuk firman Tuhan. Perhatikan pula saudara. Yosua sudah mengikuti Musa dari sejak dia masih muda. Saat Musa jadi pemimpin, Yosua sudah ada menemaninya. Yosua selalu hidup dalam Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Perhatikan pula saudara yang dikasih. Dari sejak Yosua mengikut Musa sampai ia menjadi pemimpin, Yosua selalu hidup dalam Tuhan. Yosua hidup mengandalkan Tuhan. Dan kita juga melihat dalam Alkitab bagaimana Yosua saat umurnya sudah lanjut. Dia berkata, dia memberi pilihan kepada orang Israel. Engkau harus mengikut siapa? Engkau mau mengikut siapa? Ini pilihan. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan mengikut Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yosua manusia biasa sama seperti kita. Waktunya sekarang. Tuhan akan menjawab permintaanmu yang ada firman Tuhan, ada iman, ada doa yang berani, ada tindakan meraih mujizat. Haleluya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.